10 menit. Oke. Bisa dilanjutkan dengan pendalaman. Baik, masih Yang Mulia. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari tim kuasa hukum, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Sebetulnya sangat jelas, sangat crystal clear. Kami memahami semua yang dikatakan dan kalau dimintakan pendalaman, kami mungkin hanya satu pendalaman yang akan kami lakukan. Itu saya akan serahkan kepada Saudara Lutfi. Silakan Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Yang Mulia. Di dalam persidangan selalu dikatakan bahwasanya mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, pasal 22E, kemudian undang-undang pemilu dan lain-lain, itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga tidak ada kata kepastian hukum saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur adil di dalam konstitusi itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan. Pertanyaannya Pak Lutfi. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut saudara apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil. Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya? Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Izzah Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Dan yang terakhir, saya minta pendapat dari saudara tentang bahwa hakim MK itu dalam memutus perkara, ya, dia itu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan keyakinan hakim. Ya, dengan demikian apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Karena dia adalah bukan hanya the guardian of Constitution, tapi dia adalah the guardian of Pancasila. Baik, saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia.